Selamat siang, dosen penguji dan dosen pembimbing Sekolah Tinggi Desain Bali. Saya Putri Indra Swati akan menjelaskan tentang pengantar karya tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Komunikasi Visual sebagai Kampanye Pencegahan Anemia bagi Remaja Putri di Denpasar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas akhir saya ini. Jadi pertama saya akan jelaskan anemia atau sering disebut dengan istilah kurang darah merupakan suatu kondisi dengan jumlah sel darah merah berkurang dan mengakibatkan oksigen carrying capacity tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Pada tahun 2008, prevalensi anemia secara global menurut WHO itu mencapai 24,8%. Prevalensi anemia di Indonesia sendiri juga angkanya itu tidak jauh dari data WHO di dunia, di mana saat itu mencapai 21,7%, di mana prevalensi kejadian anemia tersebut sudah masuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat sedang, sehingga hal ini harus mendapat perhatian khusus. Dan selain itu terdapat sekitar 1,2 miliar remaja di dunia, sama dengan 1/5 dari populasi dunia. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 juta atau sekitar 27% dari kelompok remaja di negara berkembang mengalami anemia. Sementara untuk secara di Indonesia sendiri, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, jumlah remaja di Indonesia sudah mencapai sekitar 64 juta atau 27,6% total penduduk Indonesia. Ditemukan proporsi kejadian anemia di Indonesia itu lebih tinggi perempuan daripada laki-lakinya, itu sebesar 23,9%, sedangkan laki-lakinya itu 18,4%. Jadi penelitian lain menemukan proporsi kejadian anemia itu lebih tinggi pada remaja putri daripada remaja putra, dan sebagian besar hal itu disebabkan salah satunya yang paling tinggi itu adalah kasus menstruasi pada remaja putri. Sedangkan untuk di wilayah Denpasar sendiri, menurut penelitian yang dilakukan oleh dalam jurnal yang berjudul Prevalensi Anemia pada Remaja Putri di Kota Denpasar itu menyatakan jika sebesar 45,9% kejadian anemia di remaja putri di Kota Denpasar cenderung terjadi pada remaja putri dengan asupan energi kurang, asupan vitamin C kurang, status gizi, siklus menstruasi, dan juga aktivitas tinggi dan pendapatan orang tua yang rendah. Sementara untuk mayoritas remaja putri masih kurang memahami mengenai bahaya anemia itu sendiri, meskipun mereka sudah mendapatkan edukasi tentang anemia, dan namun mereka cenderung mengesampingkan upaya pencegahan dari anemia itu sendiri, sehingga akan berakibat fatal pada remaja tersebut, terutama pada remaja putri saat remaja itu berstatus sebagai ibu hamil. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dari pengantar karya ini, ada 3 rumusan masalah yang penulis temukan, yaitu yang pertama, bagaimana perancangan yang efektif dan sesuai untuk melengkapi kampanye ini. Lalu yang kedua, konsep perancangan yang efektif dan sesuai, dan yang ketiga, media-media yang efektif dan sesuai yang dapat digunakan untuk kampanye anemia ini, khususnya di Kota Denpasar. Untuk tujuan umum dari kampanye ini adalah yang pertama, menambah pengetahuan pada remaja putri mengenai bahaya anemia. Yang kedua, mengajak remaja putri untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka dan ikut serta dalam kampanye anemia. Dan yang ketiga, mengurangi kasus anemia pada remaja putri di Denpasar. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah untuk mengetahui konsep yang tepat untuk media kampanye yang akan digunakan pada kampanye anemia ini. Lalu yang kedua, mampu merancang media kampanye yang efektif untuk kampanye pencegahan anemia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara merancang media kampanye yang tepat untuk kampanye anemia ini. Selanjutnya adalah manfaat dari kampanye anemia ini. Yang pertama, untuk masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengetahui dan membimbing anak mereka agar terhindar dari anemia. Untuk remaja putri, menambah pengetahuan mengenai bahaya anemia dan cara pencegahan anemia. Sedangkan untuk penulis, dapat mengimplementasikan desain komunikasi visual dalam perancangan kampanye mengenai pencegahan anemia ini. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pengantar karya ini, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer, penulis menggunakan metode wawancara, sedangkan untuk pengumpulan
pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan metode kepustakaan, kajian internet, dan kuesioner. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian objek atau kasus dari anemia itu sendiri. Yang pertama itu, anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari jantung yang diperoleh dari paru-paru dan kemudian mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Seorang pasien dikatakan mengidap anemia apabila konsentrasi Hb-nya kurang dari 13,5 gram per desiliter atau HCT-nya kurang dari 41% untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan 11,5 gram per desiliter atau HCT-nya kurang dari 36%. Untuk pencegahan anemia sendiri terdapat 4 cara pencegahan anemia. Yang pertama dengan mengkonsumsi zat besi hewani, yang termasuk zat besi hewani yaitu daging, ikan, ayam, hati, telur. Lalu untuk sayuran hijau pekat, vitamin C, dan makanan-makanan yang mengandung zat besi lainnya. Anemia sebenarnya disebabkan oleh beberapa gejala dan hal itu tidak dapat dicegah dengan baik, maka mengakibatkan menjadi penyakit yang serius. Oleh karena itu, upaya pencegahan anemia sangat diperlukan khususnya bagi remaja putri. Selanjutnya, untuk landasan teori desain yang dipakai penulis dalam pengantar karya ini, yang pertama unsur-unsur desain yang penulis pakai adalah warna, tipografi, teks, ilustrasi, dan juga tekstur. Sedangkan untuk kriteria desain, penulis menggunakan fungsional, komunikatif, informatif, ergonomis, estetis, kreatif, sederhana, surprise, etis, dan unity. Lalu untuk prinsip desain, penulis menggunakan kesatuan, keseimbangan, irama, kontras, titik fokus, dan proporsi. Dan untuk teori pendukung lainnya, penulis menggunakan teori kampanye, teori cetak, teori semiotika, dan teori identitas visual. Selanjutnya, untuk data faktual dari kasus yang penulis angkat adalah penulis mengambil data faktual dari kuesioner yang telah penulis sertakan. Jadi untuk yang pertama ada 3 jenis data yang penulis ambil, yaitu yang pertama ada pengetahuan tentang anemia, di mana sekitar 94,9% responden mengetahui apa itu anemia. Lalu dari gejala anemia sendiri sekitar 76,9% juga mengetahui gejala anemia, dan mengenai edukasi anemia memiliki rentan angka yang sedikit, di mana 51,3% mengatakan tidak pernah mendapat edukasi anemia, tapi 48,7% mengatakan pernah mendapatkan edukasi tentang anemia. Dalam e-Jurnal Medica Vol 8 nomor 2 Februari 2019 lalu yang berjudul Prevalensi Anemia pada Remaja Putri di Kota Denpasar menjelaskan bahwa kejadian anemia cenderung pada remaja putri dengan asupan energi kurang sebesar 55,6%, asupan protein kurang 66,7%, asupan zat besi kurang 50%, asupan protein kurang 66,7%, asupan zat besi kurang 50%, asupan vitamin C kurang 52,4%, status gizi buruk 100%, siklus menstruasi pendek 57,1%, durasi panjang 55,6%, aktivitas tinggi 58,3%, dan pendapatan orang tua rendah sebesar 49,2%. Adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Imade Kertaduano selaku Ketua Udayana Sentral. Dari hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan 4 poin dari hasil wawancara tersebut, yaitu yang pertama, anemia adalah gangguan yang menyebabkan sistem hemoglobin menurun. Kedua, anemia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya itu adalah asupan makanan. Ketiga, banyak remaja yang mengidap anemia karena tren hidup. Dan yang keempat, penyembuhan anemia bukanlah sebuah proses yang instan. Selanjutnya adalah hasil wawancara penulis dengan Dr. Nur Nisa Salim, di mana penulis juga mendapatkan 4 poin dari hasil wawancara tersebut. Yang pertama, anemia bisa terjadi pada semua kalangan dari ringan sampai dengan sedang. Lalu yang kedua, anemia sering terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi. Ketiga, anemia pada saat remaja sangat berpengaruh ketika menjadi ibu hamil. Dan yang keempat, kampanye pencegahan anemia bagi remaja sangatlah penting. Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Angel Caroline Dachunha selaku pasien pengidap anemia. Dari hasil wawancara tersebut, Angel mengatakan jika dia sudah mulai mengidap anemia sekitar kelas 10.
Lalu dia juga mengatakan sering mengalami pusing saat bangun tidur dan juga duduk, dan menurut dia sendiri kampanye anemia sangat penting bagi remaja putri karena mengalami datang bulan. Dan yang terakhir adalah wawancara penulis dengan Ibu Imade Kertis selaku pegawai Dinas Kesehatan Denpasar. Dari hasilnya penulis menarik kesimpulan jika yang pertama, Dinas Kota Denpasar tidak mendata anemia pada remaja. Yang kedua, Dinas Kota Denpasar hanya berfokus pada ibu hamil. Dan yang ketiga, remaja hanya diberikan pertalite penambah darah setiap hari Jumat. Dari hasil kuesioner yang telah penulis lakukan, itu sebagian besar dari mereka tahu apa itu anemia, dan mereka juga tahu apa itu gejala anemia. Dan remaja yang sudah mendapatkan edukasi tentang anemia dan yang belum pernah hanya memiliki perbedaan selisih angka yang sedikit. Namun sebagian besar menganggap jika anemia adalah proses yang wajar terjadi pada remaja putri karena siklus bulanan yang mereka alami. Dan selain itu, mengenai pentingnya kampanye anemia, seluruh responden menganggap jika kampanye sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi remaja putri agar lebih mengetahui cara pencegahan anemia. Dan menurut mereka, remaja putri lebih rentan terkena anemia, dan juga tidak semua remaja putri mengerti dan sadar tentang anemia itu sendiri. Selanjutnya adalah analisa desain yang sudah ada, di mana penulis mengambil 2 buah analisa desain yang sudah ada itu dari poster online di Kota Madiun dan juga spanduk sosialisasi anemia di Kota Banjarbaru. Jadi berdasarkan 2 desain yang telah penulis analisa, maka penulis menarik kesimpulan jika pada desain di Kota Madiun lebih baik daripada di Kota Banjarbaru. Desain spanduk di Kota Banjarbaru terlihat kurang efektif lantaran penggunaan latar berupa vektor darah sedikit mengganggu tulisan, dan selain itu penempatan tulisan dengan huruf kapital terlihat sangat sesak untuk dilihat, dan juga penggunaan foto seorang wanita yang tidak sesuai dengan target segmentasi pasar yang mereka tuju. Selanjutnya saya akan menjelaskan SPOT dari kampanye ini, yaitu yang pertama untuk strainnya, mengetahui anemia, bahaya dan pencegahan anemia itu, memberikan informasi yang bersifat informatif, menambah wawasan anemia dan mengurangi angka penderita anemia. Lalu untuk weakness-nya, kurangnya kampanye anemia, kurangnya kesadaran diri pencegahan anemia, kurangnya pemahaman remaja mengenai bahaya dari anemia itu sendiri. Lalu untuk opportunity-nya, mampu menambah wawasan pada remaja, lalu mampu membantu pemerintah dalam menyikapi angka anemia, lalu mampu menumbuhkan kesadaran remaja mengenai anemia itu sendiri. Dan selanjutnya untuk threat atau ancaman dari anemia ini adalah masih banyaknya yang menganggap anemia itu tidak berbahaya, dan adanya informasi tentang suplemen penambah darah yang memberikan informasi mampu menghilangkan anemia. Selanjutnya adalah segmentasi pasar yang dituju. Untuk demografinya dari jenis kelamin perempuan usia 12-18 tahun untuk yang primer, dan 18-21 tahun untuk yang sekunder dengan kelas sosial rendah sampai dengan sedang. Untuk geografinya di Denpasar. Untuk psikografisnya itu adalah pendapatan orang tua rendah dan remaja dengan kebiasaan buruk dari perilaku makan dan gaya hidupnya mereka. Sedangkan untuk behaviornya itu remaja yang kurang menjaga gaya hidupnya mereka. Strategi media yang penulis gunakan untuk kampanye ini, untuk media utamanya itu penulis membuat logo dan GSM, lalu media sosial dan juga buku pedoman. Lalu untuk media pendukung lainnya ada slide presentasi, scenery, souvenir seperti tote bag, lalu poster, X-banner, dan t-shirt. Selanjutnya adalah strategi kreatif dari pengantar karya ini, yaitu dari pesannya itu adalah pesan yang persuasif dan informatif, yaitu pesan yang bersifat mengajak dan memberikan informasi. Lalu dari strategi visual, penggunaan ilustrasi vektor, serif pada headline dan sans serif pada subheadline. Lalu dari gaya visual, penulis memilih menggunakan metro design, dan untuk positioningnya yaitu memberikan informasi yang informatif dari media yang telah penulis buat. Selanjutnya untuk konsep dari kampanye ini, berdasarkan brainstorming yang telah penulis buat, penulis mendapatkan 4 kata kunci dari brainstorming itu, yaitu remaja, percaya diri, sehat, dan digital. Jadi dari konsep tersebut dari brainstorming tersebut penulis mendapatkan konsepnya yaitu healthy and confident in the digital age, yang memiliki artian jika
Konsep tersebut memiliki arti sehat dan percaya diri dalam era digital adalah dalam kampanye ini bertujuan mengajak para remaja untuk menjaga kesehatan dan menjaga kepercayaan diri mereka dalam era digital yang merupakan dunianya mereka, karena remaja pada zaman ini dikenal sebagai Gen Z, yaitu remaja yang lahir dari pertengahan 90-an hingga pertengahan 2000-an, yang dimana mereka merupakan generasi digital pertama yang tumbuh bersamaan dengan media sosial dan juga teknologi. Yang presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.